Sebagaimana Puan Maharani punya kemampuan membuka pintu komunikasi dengan banyak pihak, sehingga PDIP akan tetap jadi magnet ya buat partai lain untuk berkoalisi di pilkada dan kemudian berpeluang besar memenangkan banyak pertarungan di pilkada. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama kita akan mengulik-ngulik dunia politik. Partai-partai politik sedang bersiap-siap menjelang pilkada. Politik jadi makin dinamis ya. Sementara partai-partai lain sudah rame terkait calon kepala daerah yang bakal diusung. PDIP sebagai partai politik pemenang pemilu legislatif 2024 masih belum secara resmi mengeluarkan nama-nama calon kepala daerah yang akan diusung. Nanti katanya ya di awal Agustus. Yang menarik adalah ketika Ketua DPP PDIP Puan Maharani ditanya awak media terkait nama-nama calon yang bakal diusung PDIP. Mbak Puan ini menyebutkan beberapa nama, termasuk anak dan menantu Presiden Jokowi. Misalnya, ketika menanggapi hasil survei LSI di Jawa Tengah pada akhir Juni lalu, yang menempatkan nama Kaisang di nomor 2 tertinggi, Puan menyebut bahwa Kaisang jadi salah satu pertimbangan buat Pilkada Jawa Tengah. Jawaban ini terasa aneh jika merujuk pada buruknya hubungan PDIP dengan Jokowi saat ini. Namun, sekaligus menunjukkan kemampuan Mbak Puan ini ya dalam berkomunikasi politik secara merangkul. Kemudian, ketika ditanya soal peluang PDIP mengusung Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara, jawabannya juga positif ya, bisa aja katanya. Puan juga menyebut peluang menduetkan Anies dan Andika Perkasa di Pilkada Jakarta sebagai hal yang menarik. Tentu dengan catatan bahwa secara resmi memang belum ada keputusan dari PDIP sendiri ya. Saya memahami mengapa Mbak Puan ini selalu memberikan tanggapan positif. Karena Pilkada 2024 memang sebuah tantangan besar buat PDIP. Dinamika politik juga sangat fluktuatif ya. Contohnya adalah ada apa yang terjadi pada Anies Baswedan. Ini ya yang terjadi pada Pak Anies nih. Hari Selasa minggu lalu tanggal 23 Juli, Partai Nasdem menyatakan resmi akan mengusung Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Anies katanya diberi kebebasan penuh untuk menentukan siapa calon wakilnya. Namun, seminggu kemudian hari Senin ya tanggal 29 Juli, petinggi Partai Nasdem Ahmad Sahroni malah bicara soal kemungkinan Anies tidak jadi didaftarkan ya, nggak jadi didaftarkan di Pilgub DKI Jakarta dengan alasan situasi politik yang dinamis. Katanya, boleh aja sudah pegang rekomendasi dari partai, tapi tahu-tahu rekomendasi itu dibatalkan. Who knows gitu. Siapa tahu. Lah, hanya seminggu kok langsung berubah. Ada apa ini dengan Nasdem? Apakah ada hubungannya dengan penangkapan atas anggota DPR dari Partai Nasdem, Ujang Iskandar, pada hari Jumat lalu tanggal 26 Juli? Ujang Iskandar kemudian menjadi tersangka kasus dugaan korupsi yang terjadi di pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Itu kejadiannya kan pas di tengah-tengah ya. Hari Selasa katanya Nasdem mengusung Anies jadi calon gubernur DKI Jakarta. Hari Jumat terjadi penangkapan dan penetapan Ujang Iskandar jadi tersangka. Kemudian hari Senin ya, Senin kemarin itu omongan Nasdem berubah. Kita kan jadi menduga-duga apakah ada hubungannya. Jadi soal dukung-mendukung, usung-mengusung itu masih sangat dinamis ya. Sebagai Ketua DPR RI yang punya pengalaman menjalin komunikasi dengan berbagai partai di DPR, Mbak Puan ini jadi lebih diplomatis dalam mewakili komunikasi PDIP di depan publik. Ada satu kehati-hatian di sana ya. Ada pula kesengajaan agar langkah PDIP tidak terjebak dan tidak tertebak oleh lawan politiknya. Dan di sisi lain, Puan juga membuka pintu bagi partai lain untuk berkoalisi dengan PDIP. Bisa dilihat dari pernyataan Puan soal Anies Baswedan ya.
Puan mengungkap bahwa ada komunikasi informal dengan Anies terkait pengusungan Anies di Pilgub DKI Jakarta dengan peluang di atas 50%. Ini sih pilihan yang realistis ya, karena dalam survei itu kan memang nama Pak Anies dan Pak Ahok yang muncul di posisi 1 dan 2. Di survei Litbang Kompas ya, Anies mendapat angka 29,8% dan Pak Ahok itu di 20%. Dari semua bakal calon gubernur DKI Jakarta, Anies itu jadi yang paling tinggi peluangnya. Komunikasi Puan yang positif ya, tenang, terbuka, dan dinamis itu akhirnya membuka jalur peluang koalisi dengan partai lain. Misalnya, PKB menyebut bahwa pintu semakin terbuka untuk bersama-sama mengusung Anies. PKB juga bicara soal ideologi pemilih Anies yang berbeda dengan PDIP, itu katanya tidak menjadi penghalang bagi kedua partai untuk bisa jalan bersama. Nah, pintu langsung terbuka kan? Ini berkat komunikasi politik Mbak Puan yang terbuka ya. Ini kemudian disusul dengan maraknya berita di media soal pertemanan yang terjalin antara Pak Anies dan Pak Ahok. Katanya mereka ini udah temenan dan kerap chatting di WA. WA-WA-an itu sering katanya. Bahkan Anies menyebut bahwa dirinya juga berkomunikasi dengan elit partai PDIP termasuk Puan Maharani. Saya kira Pak Anies sendiri juga lebih suka bekerja dengan orang yang sudah berpengalaman ya, ketimbang dia berpasangan dengan bocah yang tidak punya pengalaman sama sekali, walaupun ya dia adalah ketua partai. Iya nggak sih? Mbak Puan ini memang suka diam-diam aja ya, bergerak dalam senyap, tapi dinamis ya. Dalam Pilkada 2024 ini memang nggak bisa saklek, harus pakai langkah kuda. Saya kira Mbak Puanlah yang menjadi otak di balik layar ketika PDIP mengambil langkah kuda. Nggak hanya di Jakarta ya, di Jawa Timur juga PDIP masih terbuka melakukan pendekatan ke Khofifah. Namun, Bu Risma katanya juga disiapkan secara internal. Oke, kita kembali ke Jakarta ya. Rukunnya Anies dan Ahok di Jakarta kemudian memancing PKS untuk memberikan sambutan yang juga positif. PKS sangat memuji pertemanan Anies dan Ahok. Salah satu pujiannya itu adalah bahwa pertemanan itu menunjukkan kedewasaan berpolitik. Ya, menurut salah satu petinggi PKS. PKS pun bicara adanya peluang berkoalisi dengan PDIP di Pilgub DKI Jakarta. Jika nanti ada keputusan menduetkan Anies dan Ahok, maka peluang untuk mendapatkan kemenangan di Jakarta itu sangat besar. Mereka berdua saja udah temenan ya. Harusnya nanti mereka juga bisa menularkan prinsip kerjasama dan kedewasaan berpolitik pada para warga Jakarta. Komunikasi ya, itu kuncinya. Sebagaimana Puan Maharani punya kemampuan membuka pintu komunikasi dengan banyak pihak, sehingga PDIP akan tetap jadi magnet ya buat partai lain untuk berkoalisi di pilkada dan kemudian berpeluang besar memenangkan banyak pertarungan di pilkada. Tenang tapi menghanyutkan, senyap tapi dinamis. Begitu caranya Mbak Puan dalam berkomunikasi politik ya. Ketenangan akan mampu melawan berbagai intimidasi yang diperkirakan akan berpeluang terjadi lagi di pilkada nanti. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.